إلى يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمركز بمركز الفهوم والمعاني. Walmarkas, adapun lafaz markas wastud dairati itu maknanya tengahnya putaran. Akhirnya markas ini menjadi bahasa seperti bahasa Ajam. Orang Ajam mengatakan markas TNI, markas polisi, markas satgas, markas. Dulunya bahasa Arab. Sekarang sudah menjadi bahasa yang selain. Wal markas, adapun lafaz markas wastud dairati itu maknanya tengahnya putaran. Daerah pun sudah jadi bahasa Indonesia. Daerah mana tuh? Oh, daerah Ancol. Nah, kalau daerah itu asalnya putaran, lingkaran. Akhirnya jadi makna sudah bahasa Indonesia. Kamu markasnya mana? Markasnya Al-Muttaqin. Itu. Markas polisi mana? Oh, sono. Markas tentara, sono. Markas jadi bahasa Indonesia. Daerah pun jadi bahasa Arab. Daerah mana itu? Oh, daerah Jawa itu. Oh, daerah Sumatera. Jadi wal markas, ada lafaz markas dari kata fi markasil fuhum wal ma'ani wastud dairati itu maknanya tengah-tengahnya putaran. Qala mengatakan ya Sahibul Qamus kepada markas maknanya wastud dairah bil qamus di dalam al-qamus wa fil misbah dalam kitab qamus al-misbah misbahul munir wal misbah dalam qamus misbahul munir al-markas. Adapun markas kamasjidin seperti lafaz masjid maknanya mawdi'ut thubut itu tempatnya tetap. Al-markas, adapun markas kamasjidin itu seperti masjid maknanya mawdi'ut thubuti itu tetap, tempatnya tetap. Jadi tetap fuhum wal ma'ani itu tetap di dalam pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-markas, ada lafaz markas kamasjidin itu seperti lafaz masjid maknanya mau diuthubuti itu tempatnya tetapnya fuhum wal ma'ani. Wa fil fuhum wal ma'ani dan itu di dalam lafaz fuhum wal ma'ani ihtimalatun adapun beberapa makna-makna yang memper. Karena bahasa Arab itu bahasa yang maknanya banyak. Jadi satu kalimat memper makna ini, memper makna ini, memper makna ini, memper makna ini. Kaya makna, maka punya memper. Mungkin bimakna ini, mungkin bimakna itu, mungkin di bahasa Arab. Maka Allah katakan Qur'anan Arabiyan, hukman Arabiyan. Maka Islam ini sangat identik kepada Arab. Kalau tidak identik pada Arab, akhirnya apa? Islam kejawen. Waduh. Islam kejawen, ente mah Islam kejawen. Islam itu identik dengan Arab. Qur'anan Arabiyan, hukman Arabiyan, ahibul Arab li thalathin, li'anni Arabiyun. Jangan Islam kejawen pakai belangkon, ngopi, udut, balbul, kena golek, wayang, walah, bahlul ente mah, bahlul ente itu begitu tuh. Arabian, hafal Quran, alim hadis, alim nahwu, hari-hari berbahasa Arab, ahli sholat jamaah, zuhud, wara, itulah nilai-nilai yang sangat penting dalam Islam. Orang hafal Quran macam ni primbon, baik waduh ente mah. Usak ente mah. Primbon, berdebu
mengambil. Wah, cuy. Karena tidak Arabian. Antum tahlil. Tahlil baisira. Orang ngaji-ngaji. Pada sholat tahlil aja itu. Wah. Itu gara-gara jauh dari Arabian. Wa fil fuhum, dan itu di dalam lafaz fuhum wal ma'ani ihtimalatun, ada pun beberapa makna-makna yang memper makna ini, memper makna itu, karena luasnya bahasa Arab. Ahaduha, ada pun salah satunya ihtimalat. Ahaduha, ada pun salah satunya ihtimalat, ma itu perkara, asyara yang telah isyarah ilai pada ma, asyarihu yala syarih, isinya ma, annal ma'ani, yaitu sunya ma'ani, beberapa makna, ibaratun itu ibarat, amma daripada makna-makna, tadullu yang menunjukkan alih atas ma, al-alfadhu ialah beberapa lafaz. Jadi hikmahnya rahmat Allah yang luas kepada manusia, manusia diberi akal, diberi bahasa, ada lafaznya nanti mengandung makna-makna. Ini rahmat Allah yang luas, kan? Andai kan nggak dibikin lafaz, kita gagu. Waduh, kacau kita, ya enggak? Kacau, gagu. Itu beri lafaz, lisan yang fasih, lafaz ini mengandung makna ini. Ini rahmat Allah as-sabirah, al-zahirah, al-wasi'ah, al-ghamirah. Mana? Ahadu, hadapun salah satunya ihtimalat, ma itu keterangan, asyara yang telah berisyarah ilai pada ma, asyari ala syari, isinya ma, annal ma'aniya, yaitu atau fayan, annal ma'aniya yaitu sungguhnya beberapa makna, ibaratun itu ibarat, amma dari makna-makna, tadulu yang menunjukkan alih atas ma, al-alfadhu ialah beberapa lafaz. Tadi Allah bikin akal, ya kan, bikin lidah, bikin lafaz, nanti lafaz ini menunjukkan makna ini. Itu Masya Allah. Tapi makna itu tidak mesti dari lafaz. Makna tidak mesti dari lafaz. Contoh, jalan rusak, ada lubang, dipasang bambu, ceplok di sini. Berarti ada. Ya dulu alal makna bi ghairi lafzin. Ya kan? Ini rahmat Allah juga. Kalau enggak diceblokin itu, orang kecemplung ke situ. Itu makna tapi tanpa lafaz. Atau dengan isyarah. Saya ada di situ. Enggak ada. Ini isyarah, mengandung makna tanpa lafaz itu. Saya ada di situ. Nah, makna juga, tapi tanpa lafaz. Ini rahmat Allah. Ada lagi makna tanpa isyarat, tanpa lafaz, tapi daripada wajah. Zainab ditawarin, Zainab, kamu nikah sama Khalid mau? Langsung beronong, marah, masuk pintu ceruk. Nggak mau sama Hamid ini. Umpamanya. Ini lafaz, tanpa lafaz, tapi mengandung makna. Tanya, Zainab, kamu mau sama Ali? Langsung berenang, sembunyi. Oh, berarti mau ini. Tuh. Tanpa lafaz. Hanya raut muka saja. Itu dengan rahmat Allah. Itu sudah menunjukkan makna. Maka dalam bahasa Arab, hanya pantun mengatakan, al-labibu takfihil isyaratu. Seorang yang cerdas, itu cukup dengan isyarah saja faham. Al-labibu takfihil isyaratu. Seorang cerdas, isyarah saja sudah faham. Itu kan tanpa lafaz itu. Tanpa lafaz. Nah, andaikan Quran tanpa lafaz, bagaimana kita? Nggak sampai akal kita.
Maka Allah datangkan Quran dengan lafaz-lafaznya supaya akal kita sampai. Wal aswatu, dan beberapa suara, zahiran di dalam zahirnya, wa batinan dan batin. Jadi aswatu atau dari alfaz. Jadi aswat juga menunjukkan makna. Wal aswatu, maka Sunan Kalijogo bikin filosof dengan kentong. Masjid tong 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 tong. Bukan aswat itu. Tong, tong. Maknanya apa? Bahasa Demak tong tong itu kotong. Tong tong tong, masjid kotong, masjid kosong kosong tong tong tong. Orang Demak, kalau kita orang berbus katakan kosong, kalau kita itu kosong. Kalau di sana kotong. Kotong. Masjidnya itu kosong, tong tong, masjid kosong, masjid kosong. Tong. Enggak datang-datang tabu berdua. Dang. Maknanya masih sedang. Masjid itu masih sedang, masih belum penuh. Enggak datang. Dang. Kamu gendeng. Majnun ente. Masih kosong kok enggak datang-datang. Azan lah. Itu makna aswat. Wal aswatu, dan menunjukkan pada makna al aswatu atau pada alfazu. Aswatu beberapa suara, zahiran dalam zahirnya, wa batin dan suara batin. Suara hati dan batin. Kamu ngomong dalam hati, nawaitu dalam hati. Suara batin. Suara batin. Ila sab'ina, sampai 70 apanya wajahnya. Sampai menunjukkan makna itu sampai 70 wajah, bahkan ila sab'i mi'ati wajhin, sampai 700 wajah. Satu lafaz bisa makna 70 makna, bisa 700 makna, bisa. Ila at'afi dzalika, sampai berlipat-lipat, sampai matin 1.000.000 makna, bisa. Bergantung futuhnya hati dan insyirahus sadri. Hatinya lapang, satu kalimat bisa berjuta-juta makna. Itu orang-orang wali kutub itu insyirah. Ya, Syekh Tijani kalau ditanya 1.000.000 masalah, maka menjawab dengan jawaban satu untuk menjawab 1.000.000 masalah. Sangin apa? Sangin insyirahus sadri. Jadi pertanyaan 1.000.000 itu dijawab satu kali. Sangin dalam. Maka Syekh Tijani itu bukan muqallid, mujtahid. Al-mujtahid wal mujaddid. Syekh Tijani. Yang tahu ngaji seperti ini. Mula-mula Syekh Tijani itu muqallid kepada Imam Malik mula-mula. Tapi soalnya insyirah. Tidak. Maka akhir hayat Syekh Tijani itu berpendapat seperti Imam Syafi'i. Apa? Salat itu mesti baca Fatihah. Kalau mazhab Maliki itu enggak baca Fatihah. Fatihahnya imam cukup. Sama Tijani akhirnya. Karena sama Tijani melihat orang sholat baca Fatihah itu dapat nur. Baca lagi nur. Wah, ini harus baca Fatihah kalau begitu seperti Imam Syafi'i. Ila sab'i ma'ati wajhin, sampai 700 wajah dalam satu lafaz, maknanya itu sampai 700 wajah. Bahkan ila at'afi dzalika, kepada lipat ganda daripada sab'i mi'atin, mungkin 700 juta bisa. Sesuai dengan insyirahus sadri wal aqli. Wa min jumlatiha, dan itu termasuk daripada jumlahnya sab'i mi'ati wajhin at'afi. Wa min jumlatiha, boleh fuhumul ma'ani, boleh. Ini kan sab'ina wajhan sab'ati wajhin sama. Wa min jumlatiha, dan itu termasuk daripada jumlahnya fuhumul ma'ani, boleh. Sab'ina wajhan sab'i mi'ati wajhin at'afi dzalika, sama aja. Boleh. Wa min jumlatiha, dan itu jumlahnya dari itu sebagian jumlahnya fuhumul ma'ani al-hikamu, adapun beberapa hikmah allati tallat, yang telah menunjukkan ala yanabiha,
atas beberapa sumberannya hikam. Apa yang dalat? Jawami'ul kalimi, ialah beberapa kalimat-kalimat yang mengumpulkan makna yang banyak. Rasulullah kalau ngomong itu kalimat sedikit tapi mengandung makna yang banyak. Itu termasuk daripada fuhum wal ma'ani. Pun mubtada muakhar. Al-hikam ada beberapa hikmah allati dalat yang telah menunjukkan ala janabiha atas beberapa sumber dan beberapa kira-kira. Lafaz ini wazannya ini, lafaz ini wazannya dalam musyaraf ilmu nahwu. Lafaz ini wazannya ini, lafaz ini wazannya ini. Satu wazan mengandung beberapa lafaz yang banyak di situ. Wa ma'rifatul auzani, dan mengetahui beberapa wazan, timbangan, wal maqadir, dan beberapa kira-kira, wal qudratu, dan mampu alal kashfi, ingat membuka, anha, daripada hikam, bitta'biri, dengan mengibaratkan, wal qudratu, dan mampu alal kashfi, atas membuka, anha, daripada hikam, bitta'biri, dengan mengibaratkan. Hikmah ini ibaratnya seperti ini, menunjukkan ini. Ini itulah lingkaran daripada al-fuhum wal ma'ani. Orang hafal Quran kalau cinta dunia hilang Qurannya. Hilang Quran. Pernah hafal nanti hilang. Harus jangan cinta dunia, cinta ilmu. Quran kalau enggak hilang. Banyak sekali hafal Quran hilang. Wa minha, dan itu sebagian daripada fuhum wal ma'ani. Wa minha, dan itu sebagian dari fuhum wal ma'ani aidan, itu juga ma, ada pun perkara yukhadhu, yang diambil ma min manatiqut thair, dari beberapa ucapan-ucapan burung berkir ngoceh, itu ada maknanya, bukan kan tadi sudah subhanallahi ma fis samad, apa yang di langit 7 itu semua bertasbih kepada Allah, tasbih. Enggak ada yang lafaz yang nganggur tiada makna, enggak ada. Seluruhnya itu. Wa minha, dan itu sebagian daripada fuhum wal ma'ani aidan, dengan begitu juga. Adapun makna-makna fuhum yukhadhu, yang diambil min manatiqut thair, dari beberapa ucapan burung, wal bahaimi, dan beberapa binatang ternak, wal wuhusi, dan beberapa binatang yang memangsa, kayak harimau, wuhus. Kalau binatang ternak, kerbau, sapi, onta, itu bahaim. Wuhus, binatang yang memangsa, harimau. Fa kullu ma afadahu as-sautu fa huwa ma'na. Fa kullu ma, maka adapun setiap barang afada yang berfaedah pada ma as-sautu, ialah suara, fa huwa, maka adapun ma, kullu ma, ma'nan, itu berarti makna. Tadi sudah diterangkan bahwa makna itu tidak dari suara doang, tidak dari lafaz doang, dari isyarah pun bisa, dari raut muka pun bisa. Makna. Maka adapun setiap makna-makna afada yang telah berfaedah kepada ma as-sautu, ialah suara, wa huwa kullu ma, maknan, itu namanya makna. Fasihatul hadari, maka pun teriak ketakutan, awas, ada bahaya. Fasihatul hadari, maka pun teriak ketakutan, awas, itu mau ambruk gunung. Sahadul hadar umpamanya ma'lumatun, itu
diketahui. Karena orang tahu maknanya kan. Wasaihatul hadari menghadapun teriak ketakutan, awas, 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 awas. Itu gunung mau ambruk, kamu lari, kalau tidak kamu mati kamu. Ma'lumatun itu sudah dimaklum. Wasaihatul dhufri, adapun teriak mendapatkan bidzallati dengan barang yang hilang. Awas, yang kita cari, kijang ini ada di sini, di sini, di sini. Ma'lumatun itu maklum. Itu termasuk daripada makna juga. Orang nyari kijang hilang, ketemu, wah, yang kita cari kijang ini di bawah ini, awas kita kepung. Itu namanya sayhatul dhufri bidzallati ma'lumatun. Wa sayhatul dhufri adapun teriak mendapatkan bidzallati dengan barang yang sedang hilang, ma'lumatun itu diketahui. Itu juga warna daripada fuhum wal ma'ani. Fama maka adapun barang indaraja yang termasuk ilah ma tahta dzalika, di bawah daripada kullu ma afadahu saut, sahatul hadar, sahatul dhufri, kullihi semuanya ma, wa huma adapun ma indaraja minal ma'ani, itu termasuk daripada makna-makna. Fama maka adapun barang atau makna indaraja yang termasuk ialah ma tahta dzalika, di bawah daripada afadahu saut, hikam alitalat alayul jawami'ul kalim wa yukhadhu min al-tayr, kullu ma afadahu saut fasihatul hadar sahatul dhufri, kulluhu semuanya dhalik fahuwa adapun ma indaraja tahta dhalik minal ma'ani, itu berarti termasuk dari beberapa makna-makna. Wa amal fuhum adapun beberapa faham. Wa amal fuhum adapun beberapa faham-faham. Wahia maka itu adapun fuhum ibaratun itu ibarat amma dari perkara wara adzalika yang di belakang makna. Faham itu di belakang makna. Kalimat ini maknanya ini, nanti di belakangnya ada faham. Faham itu sesudah makna. Maka fahamnya manusia tentu beda-beda. Wa amal fuhum adapun beberapa faham, fahya maka itu adapun fuhum ibaratun itu ibarat amma dari perkara-perkara wara dzalika yang di belakang makna, di belakang ma'ani. Kefahaman itu di belakang makna. Faham manusia beda-beda. Wara dzalika yang di belakang daripada makna, mimma daripada perkara-perkara la tudraku yang tidak ditemukan, dilalatu dzalika shaut ialah menunjukkan suara tersebut tidak menunjukkan alaiha tasma biwajhin dengan wajah, la bil ittifaq tidak kebetulan, wala bil istiqaq tidak dengan mustaq, wala bil isyarat tidak dengan isyarah, wala bil mawaddi dan tidak daripada aslinya kalimat. Maka kalimat ini mengandung makna ini, nanti fahamnya lain lagi. Mimma dari perkara la tudraku yang tidak ditemukan, dilalatu dzalika shaut ialah menunjukkan suara tersebut ali atas ma biwajhin dengan satu wajah, labil tifaq tidak menunjukkan dengan secara kebetulan, wala bil istiqaq dan tidak secara mustaq. Lafaz ini maunya lafaz fa'ilun itu mustaq daripada masdar fa'lan, tidak dengan istiqaq, tidak. Wala bil isyarati dan tidak dengan isyarat, wala bil mawaddi dan tidak daripada cikal bakalnya kalimat, maddahnya. Seperti kan fa'ala itu maddahnya apa? Fa'ain lam maddahnya. Jadi di belakang itu tidak dengan itu, fuhum itu di belakang itu. Kalau masih lingkaran itu masih lingkaran makna, fuhum itu wara dzalik.
Makanya terjadi 4 mustahid karena fuhumnya beda-beda. Padahal lafadznya maknanya kan sama di Quran hadis, tapi terjadi fuhum yang beda-beda. Karena warah dzalika. Ya, sebagian ulama mengatakan ada makna mantuk, ada makna mafhum. Makna mantuk itu makna aslinya. 5 kali 5, 25. Ini namanya mantuk. 5 kali 5, 25. Itu namanya mantuk. 5 kali 5 apa? 24 ditambah 1. Sama. Tapi ini mafhum ini. 5 kali 5 adalah 26 dikurangi sama. Itu namanya mafhum. Maka mafhum itu enggak ada batas. Kalau mantuk terbatas. Makanya kadang-kadang Imam Hanafi memegang mantuk 25. Imam Malik memegang mafhum, Imam Syafi'i mafhum, Imam Ahmad mafhum. Atau Imam Syafi'i pegang mantuk, yang lain pegang mafhum. Tapi kan sama itu. Wala bi ghairi dzalika, dan tidak dengan ittifaq, istiqaq, isyarat, mawad min wujuhid dilalat, dari beberapa arah-arahnya menunjukkan. Jadi fuhum itu tidak dengan ittifaq, tidak dengan istiqaq. Ittifaq, istiqaq, isyarat, mawad itu masih dalam lingkaran makna itu. Ini tidak dengan ittifaq, makna pasnya, tidak dengan istiqaq, tidak dengan isyarat, tidak dengan mawad, tidak. Karena kalau masih dalam lingkaran ittifaq, istiqaq, isyarat, mawad, itu masih makna, belum fuhum. Fuhum itu di belakang. Ternyata maknanya Jawaharatul Kamal juga begini susah ternyata. Susah. Kemana-mana arahnya ya Pak. Ini alhamdulillah sudah lama membaca, sudah 10 tahun yang lalu banyak, sudah hafal kalimatnya, redaksinya yang mulia, tapi nggak pernah tahu maknanya. Nah ini tahu maknanya. Ternyata begitu luas sekali, mana-mana ternyata maknanya. Wala bi ghairi dzalika, dan tidak dengan selain ittifaq, istiqaq, isyarat, mawad min wujuhid dilalat, dari wajahnya beberapa menunjukkannya lafaz kepada makna. Wa innama haqiqatuha, adapun hakikatnya fuhum, al-fahmu itu faham anillahi, dari Allah. Jadi kalimat ini memiliki kefahaman ini ilham dari Allah. 1000 manusia, 1000 ilham, ya beda semua. Di lafaz ini maknanya ini baru makna, belum fuhum. Kalau fuhum itu Allah kasih ilham. Jadi orang 1000 bisa beda-beda semua. Fuhum maknanya satu, fuhumnya itu yang beda. Hanya seorang wali itu datang dengan membawa Quran hadisnya sama, tapi fahmunnya yang beda. Fahmunnya yang beda. Fahmun yang dibutuhkan di zaman sekarang. Ini seorang wali kutub akan membawa thariqah sesuai fahmun yang dibutuhkan. Kalau maknanya syariat Qurannya sama, Qurannya itu, hadisnya itu, fuhumnya yang beda. Bifahmin jadid, bukan bisyariatin jadidah, bukan. Syariatnya syariat qadimah, tapi fahminnya yang jadi seperti itu. Jadi wa innama haqiqatuha, hanyalah adapun hakikatnya fuhum, al-fahm itu faham anillahi, daripada Allah. Faham dari Allah. Itu sudah Allah kasih faham. Fima, di dalam perkara tadammanat yang mencakup hukumnya suturul kainat, ialah tulisan-tulisan alam semesta ini. Alam semesta ini tulisan ini. Bukan tulisan Quran hadis doang, ini semua. Gunung itu tulisan, ada fuhumnya ini. Lautan itu tulisan, ada fuhumnya. Batu tulisan, ada fuhumnya. Namanya suturul kainat. Bukan suturul Quran wal hadis, bukan. Sutur tulisan-tulisan alam semesta ini semua tulis, ada fuhumnya. Itu fuhum dari siapa? Dari Allah. Ya, enggak terbatas kalau begitu fuhum. Kalau makna terbatas, fuhum tidak terbatas. Anillahi, dari Allah, fima, di dalam perkara
atau dhamanat yang telah mencakup kepada ma suturul kainat, ialah beberapa tulisan-tulisan alam semesta. Alam semesta ini, gunung itu tulisan, ada maknanya, ada fuhumnya. Lautan itu kainat, itu tulisan sebenarnya, ada maknanya, ada fuhumnya juga. Begitu seterusnya. Wa qiraati hurufiha, dan membaca beberapa hurufnya suturul kainat. Wa qiraatu hurufiha, dan membaca beberapa hurufnya suturul kainat, min aniyatiha, dari beberapa wadah-wadahnya huruf. Min aniyatiha, dari beberapa wadah-wadahnya hurufiha. Hatta ya'rifa, sehingga mengetahui ialah seseorang bimujarradi sima ismi syai', dengan mendengarkan, dengan sekedar mendengarkan namanya sesuatu. Ini namanya apa? Namanya centong, langsung terjadi faham. Oh, ini namanya apa? Ini namanya sendok, langsung. Jadi mendengar namanya langsung terjadi faham dari Allah Ta'ala. Bimujarradi sima ismi syai', dengan sekedar mendengar namanya sesuatu. Li ayyi syai'in khuliqa hadza wallahu a'lam.